Izin Bu, nah ini mungkin kelompok saya duluan Bu. Kemarin kan sudah dibagi, mungkin belum dicari sama rekan-rekan Bu. Jadi yang siap baru kelompok saya Bu. Urutan nggak masalah lah. Ya Bu. Siapa yang udah siap? Jadi kelompok siapa? Bill dulu. Iya Bu. Ini nunggu rekan saya yang satu lagi Bu. Oke. Jadi catat semua ya Bill. Yang nanya. Siap Bu. Itu buku yang di Rohim udah pada diambil. Baru sedikit katanya Pak Rohim Bu. Baru berapa? Sekitar 2 orang Bu. Oh, ya yang berminat aja lah. Nambah-nambah teratur. Sama materi yang kuliah ini, penologi kan ada di situ bagian.
Gimana, Bill? Iya Bu, reviewnya masih belum dimasukin ke breakout Bu. Apa dimulai aja Bu? Nggak apa-apa, mulai dan menyusul. Dia udah dikasih tahu kan? Udah Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Erna dan rekan. Wabarakatuh. Yang ini saya akan memaparkan hasil kerja kelompok membuat PowerPoint tentang bab 3 yaitu teori-teori pemidanaan yang disusun sama dengan Revi Median Tama dan saya sendiri Bill Clinton. Ya, teori-teori pemidanaan. Teori-teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan yang ditawarkan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, tujuan pemidanaan dan pemidanaan memiliki pandangan tersendiri yang mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran atau penggolongan sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori absolut atau retributif ini ya. Menurut teori ini, pidana dijatuhkan karena telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini dikenalkan tokohnya Kant dan Hegel. Teori absolut ini didasarkan pada pemikiran bahwa pidana bertujuan untuk praktis seperti memperbaiki penjahat, tapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan, tapi menjadi keharusan. Dengan kata lain, hakikat pidana adalah pembalasan. Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletaknya pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak dan harus sebagai pembalasan kepada orang tersebut kejahatan itu, sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Teori pembalasan mengatakan bahwa tindak pidana tidaklah bertujuan untuk memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan tindak pidana. Karena dilakukan untuk suatu kejahatan, tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana tersebut. Setiap kejahatan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Jadi, berdasarkan teori absolut atau retributif ini, pidana itu sebagai pembalasan. Bukan untuk memperbaiki penjahat, tapi pembalasan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Revi. Persilahkan. Ya, terima kasih Saudara Bill Clinton. Saya akan melanjutkan dari teori relatif. Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana merupakan alat untuk menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat. Nah, teori ini berbeda dengan teori absolut karena dasar pemikirannya terkait kejahatan dapat dijatuhi hukuman. Artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu di dalam teori relatif. Misalnya memperbaiki sikap atau perilaku yang tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, menurut Muladi, tentang teori ini bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sarana untuk mencapai tujuan yang berarti untuk melindungi masyarakat yang memiliki tujuan kesejahteraan masyarakat. Nah, terkait sanksinya ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah orang agar tidak melakukan kejahatan. Maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Kemudian selanjutnya, dari teori ini, tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan atau preventif, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat. Teori relatif ini berasas pada 3 tujuan, yaitu preventif, deterrence, dan reformatif.
baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Kemudian nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Selanjutnya, teori ini di dalam teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan satu pidana. Tetapi untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan. Harus dipersoalkan dulu perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri. Kemudian tidaklah saja dilihat daripada masa lampaunya, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian tujuannya lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian teori ini dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar di kemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi, prevensi. Maka teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar tidak melakukan agar menjadi orang yang baik dan tidak melakukan kejahatan yang berulang seperti yang lalu. Kemudian teori integratif merupakan gabungan dari kedua teori A dan teori B. Teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif dan absolut sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda di mana pemidananya mengandung karakter pembalasan. Sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Kemudian selanjutnya, teori ini diperkenalkan oleh Prince van Helmont. Dengan pandangan tujuan yang terpenting pidana adalah memberantas kejahatan, kemudian ilmu hukum pidana dan perundang-undangan harus memperhatikan studi hasil antropologi dan sosiologis, dan pidana ialah suatu yang paling efektif yang digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Dari pandangan di atas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan, juga psikologi yang terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Kemudian tujuan dari pemidananya yaitu dikehendaki suatu perbaikan-perbaikan di dalam diri manusia yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan pemidanaannya tidak dapat dihindari, sehingga teori ini di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam penjatuhan pidana. Akan tetapi di pihak lain juga mengakui pola unsur ini, unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat atau pelaku yang melekat pada tiap pidana. Teori ini muncul karena adanya kelemahan dari teori absolut dan relatif. Terima kasih. Mungkin itu saja yang hanya bisa kami paparkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk kawan-kawan apabila ada yang ingin bertanya dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, diatur kalau ada yang perlu bertanya paling tidak 3 orang ya. Ya, rekan-rekan dibuka pertanyaan 3 orang. Silakan rekan-rekan. Izin bertanya, Bu Erna sama Bill dan Revi. Yuda. Ya, Iya. silakan Bang Caca Yuda. Caca Yuda, Bu. Mahasiswa bimbingan Ibu, Bu. Widhi. Saya nanya sederhana aja sih, sama Bill sama Revi. Teori-teori yang dijelaskan sama Revi dan Bill itu, apakah dalam penerapannya itu telah berjalan sesuai dengan prakteknya, sesuai dengan teori atau tidak? Apabila dia telah sesuai dengan teori tersebut dalam prakteknya, contohnya seperti apa
praktek yang diterapkan di dalam praktek tersebut. Kan teori nih, ya ada teori, tapi dalam pelaksanaan penerapan di praktek itu apakah dia sudah berjalan sesuai dengan teorinya atau tidak? Karena kalau biasanya kan praktek itu selalu berbanding terbalik dengan teori. Nah, kalau emang dia sudah berjalan, seperti apa halnya? Gitu. Itu aja mungkin. Saya catat dulu. Ya, terima kasih Bang. Kami tampung dulu. Gimana rekan-rekan yang lain? Sudah ada? Ya, mungkin saya menjawab pertanyaan Bang Caca terlebih dahulu ya. Jadi dari teori-teori pemidanaan ini kan itu ada retributif, ada relatif sama gabungannya. Kalau sekarang itu kita mau menuju ke yang relatif, jadi kita mau jadi gabungan gitu. Sebelumnya kan kita teori pembalasan aja. Kita ada pidana langsung diberi efek jera gitu. Seperti yang pencurian sendal jepit gitu kan, itu kan tidak sesuai dengan prinsip hukum progresif ya, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Jadi itu bertolak belakangnya. Jadi sekarang untuk penerapan teori relatifnya sudah ada mediasi penal di sini. Di sini mediasi penal yang sudah diatur undang-undang itu di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Di situ bisa dilakukan diversi bila ancamannya di bawah 4 tahun. Mungkin nanti saya cek lagi. Selanjutnya sudah dilakukan juga dengan surat edaran instansi ya. Itu enggak diundangkan dari surat kepolisian, surat edaran kepolisian untuk apa? Untuk penghinaan, pencemaran nama baik, itu bisa dilakukan restoratif justice di sini. Itu kan menerapkan teori relatif. Di kejaksaan juga dia adanya mediasi penal dilakukan untuk itu, untuk ya mediasi penal dengan dilakukannya dengan penghentian penuntutan langsung. Kalau kepolisian kan tetap penghentian penyidikan atau pencabutan perkara. Mungkin seperti itu Bang Caca. Dari rekan. Oke, Bill. Ada yang mau saya tanya lagi nih, Bill. Tadi kan bahas mengenai surat instansi ya, surat instansi dan penerapan relatif tadi. Nah, surat instansi itu merupakan produk hukum seperti apa? Karena begini, kalau kita bicara surat instansi, apakah dia mengikat untuk keseluruhan masyarakat pada umumnya atau tidak? Karena kalau dia berupa hanya surat edaran, berarti itu bisa kemungkinan surat edaran tersebut hanya berlaku untuk satu instansi sendiri, tidak berlaku untuk masyarakat umum. Nah, itu seperti apa tuh, Bill? Mungkin langsung saya jawab ya. Jadi kalau hanya mengacu pada surat edaran itu hanya berlaku pada suatu instansi tertentu. Jadi tergantung dari surat edaran tersebut dilakukannya RJ. Mungkin telah berkelakuan baik, telah berdamai dengan si korban. Jadi tidak berlaku seperti diversi pada anak. Kalau diversi pada anak kan selalu diupayakan pada dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sama pengadilan itu masih selalu diusahakan untuk diversi dalam sistem peradilan anak. Tapi kalau dalam yang surat edaran ini tergantung penegak hukumnya.
sama pelaku dan korban. Mungkin seperti itu, Bang. Berarti dia bukan merupakan produk hukum atau seperti apa, Bil? Jadi dia itu termasuk peraturan kebijakan, Bang. Jadi dia tidak di dalam undang-undang, peraturan kebijakan. Gitu, Bang. Berarti kalau dia tidak dilaksanakan, dia tidak ada sanksi ya. Seperti itu ya, Bil? Iya, Bang. Tapi kalau tidak sesuai gitu kan, keadilan seperti sendal jepit dihukum gitu kan tidak malu juga sih terhadap masyarakat. Itu kan atas keadilannya gimana, pemanfaatannya, masa nanti masyarakat ngomong lagi hukum itu tajam ke atas tumpul ke bawah gitu, Bang. Oke, berarti kesimpulannya adalah dalam praktek itu teori itu tidak berjalan. Gitu. Ya, sementara ini mediasi penal tuh belum berjalan, Bang. Kan itu prinsipnya ada di KUHP baru. Kalau di KUHP kita kan belum ada. Cuman dari instansi terkait yang mengupayakan mediasi penal, itu restorative justice. Itu, Bang. Oke, terima kasih, Bil. Rekan-rekan yang lain, silakan. Bil, mau tanya, kan tadi kan katanya kita tuh dari lagi berjalan ya dari teori relasi ke teori gabungan atau integratif gitu kan. Nah kalau di Lampung sendiri tuh ada nggak sih contohnya gitu kasus yang udah menggunakan teori dengan pasti? Ya, terima kasih Dona atas pertanyaannya. Rekan-rekan yang lain atau saya jawab dulu, Bang Jona? Bill mau tanya, Ya, silakan Kak Yanci. ini kalau misalkan kan tadi teorinya ada 3 ya, absolut, relatif, sama gabungan. Nah sebenarnya itu perbedaan yang paling jelas di antara 3 teori itu apa yang paling membedakan? Dan persamaannya misalkan. Dari situ aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Kak Yanci. Mungkin saya menjawab pertanyaan Dona terlebih dahulu ya. Di dalam perkembangannya itu kan kita mulai mau ke restorative justice. Seperti kemarin saya ikut seminar jaksa dalam yang diadakan Fakultas Hukum Universitas Lampung itu, mereka sudah melakukan restorative justice terhadap kelalaian menyebabkan kematian ya yang di Mesuji. Jadi memang didamaikan karena si pelaku itu sudah berdamai dengan korban. Nah, selanjutnya mengambil kakao yang berjatuh saat itu di tulang bawang. Nah, itu dilakukan juga restorative justice karena tidak sesuai hukumannya, kan tinggal memungut kakao yang jatuh. Selanjutnya kalau untuk polisian itu yang di Lampung belum ada sepertinya. Saya mengikuti seminar saat itu dilakukan dengan adanya surat edaran Kapolri yang tanggal 2020 tahun lalu itu, bahwa yang bisa dijadikan restorative justice itu penghinaan biasa yang tidak menyangkut masyarakat umum. Kalau sudah menyinggung masyarakat umum, membuat kegaduhan, itu nggak bisa lagi restorative justice. Nah, mungkin seperti itu, Dona. Mungkin saya ingin menambahkan pertanyaan dari Dona terkait teori relatif yang dilaksanakan di Lampung ada atau tidak. Jika untuk kita melihat bagaimana implementasinya, ada beberapa juga yang diimplementasikan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, contohnya tentang narkotika, bahwa
untuk pengguna narkoba direhabilitasi, maka untuk diimplementasinya di Lampung udah ada beberapa terkait rehabilitasi para pengguna narkoba. Nah, itu kan merupakan salah satu implementasi dari teori relatif yang mana menerapkan asas keadilan, asas kepastian hukum, dan juga asas manfaat. Maka dari itu mungkin udah cukup banyak ya yang kita lihat di kasus-kasus beberapa kasus di Lampung juga terkait implementasi dari teori relatif ini. Contohnya implementasi dari Undang-Undang Narkotika tersebut. Terima kasih. Ya, mungkin saya menjawab pertanyaan dari Kak Yonci. Kak Yonci kan menyatakan perbedaan intinya dari teori absolut, relatif, dan gabungan. Nah, kalau dalam teori absolut ini intinya adalah pembalasan. Jadi apabila ada yang sudah memenuhi unsur pidana itu dilakukan pemidanaan supaya memberikan kejeraan. Jadi di sini pidana itu hanya kuririn at symptom ya. Jadi dia itu hanya mengatasi masalah tapi tidak mengatasi simptom. Simptom itu gejala, tidak mengatasi gejala. Kalau di sini saya memandangnya seperti itu, seperti yang saya baca. Selanjutnya kalau relatif ini ada tujuannya. Tujuannya mendidik juga. Di sini pidana itu dilakukan sebagai pencegahan. Pidana dilakukan agar memberikan efek jerah ke pelaku dan memberikan dan sebagai contoh pada masyarakat bahwa kejahatan itu dipidana. Jadi jangan dilakukan oleh masyarakat. Dan dilakukan pendidikan agar menjadi lebih baik lagi kepada si pelaku kejahatan itu. Selanjutnya yang gabungan ini adalah kedua-duanya diterapkan. Jadi meskipun dia dibalas, dia tetap diberi pendidikan. Atau bisa juga meskipun dia sudah melakukan kejahatan, tidak dihukum. Karena memang ada ketentuan restoratif justice seperti itu. Sudah mengembalikan keadaan semula si korban atau memberikan restitusi. Mungkin seperti itu, Kak, dari saya. Mungkin Refli bisa menambahkan? Ya, mungkin saya menambahkan sedikit. Dari ketiga teori tersebut, intinya bahwa masih ada ketidakpuasan dari masyarakat karena maka munculnya tiga teori tersebut. Seperti halnya teori absolut itu menimbulkan ketidakadilan misalnya ya, karena dalam penjatuhan hukumannya juga perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada di dalam pembalasan. Maka tidak timbulnya ketidakpuasan. Kemudian lahir juga teori relatif. Itu juga tidak menimbulkan kepuasan karena adanya ketidakadilan karena pelaku tindak pidana yang ringan dapat dijatuhi hukuman yang berat. Kepuasan juga diabaikan jika tujuannya memperbaiki masyarakat. Maka juga muncul teori yang ketiga, yaitu teori gabungan. Merupakan gabungan dari teori absolut dan teori relatif tersebut. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, mungkin dari yang lain ada pertanyaan lagi, rekan-rekan? Saya kira waktu untuk kelompok Bill cukup ya. Mungkin ada kan mau 2 kelompok nih hari. Mungkin baru belum siap, Bu. Izin, Bu. Hah? Belum siap, Bu. Dona sudah siap, Don? Belum, itunya apa namanya PPT-nya? Vika mana? Oke. Jadi saya menanggapi dari apa yang sudah disampaikan dalam diskusi ini ya. Terkait bab 3 itu memang kita bicara tentang teori-teori pemidanaan. Pada dasarnya memang di seluruh dunia itu baru 3 inilah adanya gitu. Tapi Indonesia mencoba semenjak adanya disertasi dari Prof. Muladi, teori gabungan itu
dielaborasi dengan Pancasila, dibuat sebagai teori integratif oleh Prof. Muladi ya. Jadi, temuan beliau dari teori gabungan dibuat nama teori lain namanya integratif, itu teori yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya, 5 sila itu maksudnya yang untuk khusus diterapkan di Indonesia ya. Karena kalau yang dari teori yang ada ini berlaku umum untuk di seluruh dunia. Nah, khusus kita mencirikan kepada nilai-nilai Pancasila. Bagaimana tadi pertanyaan dari Caca Yuda ya, apakah sudah diterapkan? Saya kira mulai dari absolut, relatif, dan gabungan ini semua sudah diterapkan semuanya. Tinggal bagaimana si penegak hukum mau menggunakan yang mana gitu dari teori itu ya. Jadi kalau putusannya cenderung lebih ketidakadilan, pembalasan semata, artinya sanksinya cukup berat, gitu. Kemudian untuk manfaatnya ke depan juga tidak memungkinkan gitu ya. Misalnya kenakan pidana seumur hidup, pidana mati, itu kan nggak ada manfaat lagi ke depan untuk yang bersangkutan kan gitu ya. Tapi kalau dengan pidana dalam waktu tertentu, kemudian juga di dalam pembinaannya punya tujuan, diharapkan adanya resosialisasi, perbaikan baik untuk dirinya maupun masyarakat, itu berarti teori yang kedua dong yang digunakan gitu ya. Kemudian kalau setengah-setengah ya, tapi mayoritas ini kita di dalam aplikasinya memang cenderung yang setengah-setengah. Pembalasannya ada, tujuan juga ada gitu ya. Itu yang ada di lapas-lapas sekarang ini. Itu ya kalau dilihat dari bagaimana penerapannya, karena pendapat dari Caca Yuda tadi selamanya ini selalu ada perbedaan antara law in the book dan law in action gitu ya. Harapan dan kenyataan memang mayoritas begitu, tapi khusus teori ini belum ada kepastian yang mana yang harus diterapkan gitu. Tinggal bagaimana si penegak hukum menggunakannya. Itu dilihat dari aplikasi putusan ini hasilnya kemana. Oh ini pembalasan semata. Oh ini ada tujuannya juga. Seperti itu ya. Kemudian tadi terlintas Bill bicara tentang adanya prinsip hukum progresif ya. Nah ini suatu prinsip yang baru ngetren mulai dari tahun 2010. Itu pendapat dari Prof. Sacipto Raharjo. Itu bukan teori sih sebenarnya. Masih berupa konsep ya. Konsep pemikiran dari beliau. Karena beliau pendidikan S3-nya di Amerika, melihat di sana sudah lebih maju gitu ya dalam penerapan hukumnya. Dia berkehendak bahwa hukum di Indonesia ini jangan terlalu berfokus kepada ajas legalitas yang kaku, ya, mengedepankan kodifikasi. Nah, di Amerika kan sana keluarga hukumnya common law ya, bukan civil law. Kalau civil law itu memang mewajibkan adanya kodifikasi, ajas legalitasnya ketat gitu ya, kaku, nggak ada pengecualian. Maka pada tahun 2010, semenjak adanya kasus Mbah Minah, ya, Mbah Minah mencuri 2 buah kakao yang nilainya paling 15.000, Mbah Minahnya dipidana selama diputus 3 bulan potong masa tahanan ya, menjalani penjara 1,5 bulan. Sedangkan kalau dilihat dari manfaat dan nilai apa ya, kerugian 15.000, Mbah Minah bolak-balik dipanggil ke proses itu ya, persidangan segala macam, mulai dari penyidikan, udah lebih dari itu kan biaya dan waktunya juga. Nah, itu ya. Jadi memang benar dikaitkan dengan tujuan hukum ya. Tujuan hukum yang pendapat Gustav Radbruch itu seolah-olah yang nggak memenuhi itu gitu ya.
nggak memenuhi keadilan, nggak memenuhi cita kemanfaatannya untuk apa gitu ya. Kemudian dari sisi paling nggak dari sisi yang kepastian hukum, karena dia menggunakan ajas legalitas yang kaku itu tadi ya. Tapi prinsip yang paling utama di dalam hukum progresif itu adalah untuk mencapai kesejahteraan. Jadi hukum itu dibuat oleh manusia untuk mensejahterakan manusia gitu ya. Jadi hukum ini bukan justru membuat orang susah gitu. Kalau ada hukum justru orang tambah susah, tambah ya seperti tadi katakan tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu. Itu kan belum sesuai dengan ininya dong, tujuannya kan gitu ya. Karena itu hukum progresif itu benar-benar hukum membuat orang sejahtera gitu. Dan ada hukum justru lebih Nabil. Izin Bu, tadi terputus. Oh iya, ini udah kelas kita ini ya. Ya, Bu. Gabung. Sudah terdengar. Ya. Nah, itu yang pertama tadi ya. Terkait bagaimana penerapan ya, berarti sudah berjalan sih, cuman kita nggak ada kepastian harus begini tidak gitu ya. Tapi memang kita tinggal pilih dong mana masa dari tiga-tiga kita kembali ke yang absolut kan gitu ya. Kita berharap ke depan itu paling minimal kita punya tujuan ya. Dan tujuannya juga sebenarnya dalam konsep KUHP masih dipakai ini ya, terkait dengan pendapat Johannes Andernes tentang perlindungan masyarakat ya. Jadi hukum itu sebagai perlindungan masyarakat. Jadi di situ tuh ada teori keseimbangan, harmonisasi hukum ya. Seimbangan dalam artian dalam penerapan sanksi pidana itu tidak hanya semata-mata menggunakan punishment saja, pidana saja, tapi juga diimbangi oleh adanya tindakan. Bila perlu kedua-duanya berjalan sama ya, antara pidana dan tindakan itu. Atau kalau kita hubungkan dengan kebijakan kriminal, antara upaya penal dan non penal itu jalan bersama-sama ya. Jangan hanya penal saja tanpa ada upaya non penalnya, supaya itu bisa efektif. Atau kalau hanya sebaliknya saja, non penal tanpa sanksi, tanpa penal, itu juga nggak bagus gitu ya. Jadi keseimbangan ya, sama-sama. Itu akan kelihatan nanti pada RUU KUHP ini kalau memang sudah disahkan dan bisa dilihat dari ajas dan sanksi-sanksinya. Gitu. Oke, sementara itu untuk Caca Yuda ya. Dona tadi bicara implementasi. Siap, ya. Bu, makasih. Ya, implementasi tadi juga sudah dijawab ya. Terutama kaitan dengan adanya RJ ya. RJ itu sebenarnya ya jalan keluar dari benturan ajas legalitas yang kaku itu. Jadi terhadap hal-hal yang bisa dimungkinkan selesai di luar peradilan, kenapa tidak gitu ya. Nah, di Lampung terutama kita di desa-desa, di kelurahan kan sudah ada namanya rembuk kon ya. Itu untuk mengantisipasi. Jadi kalau ada terjadi gejala sosial atau tindak pidana yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui cara
restoratif justice atau di Persi itu sudah ada wadahnya gitu ya di desa-desa. Jadi pihak-pihak tokoh masyarakat, kepala desa itu sudah bisa mengambil alih itu gitu ya. Jadi diaktifkan gitu ya. Mereka bisa berpartisipasi dalam penyelesaian hal-hal yang memungkinkan untuk diselesaikan di tingkat desa atau kelurahan ya. Jadi nggak perlu semuanya langsung polisi, langsung penegak hukum. Dan itu sudah ada katanya Bill tadi kan, telegram Kapolri, sudah ada perma, sudah ada surat edaran Jaksa Agung ya. Bukan surat edaran, perja, peraturan Jaksa Agung ya. Perja, perma, Mahkamah Agung. Itu sudah ada semuanya, bisa dijadikan dasar atau payung hukum untuk diterapkannya restoratif justice. Gitu, ya. Walaupun memang di dalam aturan kodifikasi belum ada ya payung hukumnya baik dalam KUHP maupun dalam KUHP. RJ ini kan sebagaimana tadi saya katakan muncul setelah adanya pemikiran tentang hukum progresif itu merupakan jalan terobosan ya, terobosan dari ajas legalitas yang kaku. Nah, kalau kita semuanya harus proses, harus penjara, ya penjara penuh gitu kan. Sekarang kan sudah overload ya, overload. Kemudian juga kalau hal-hal yang ringan-ringan semua diproses kan biaya juga ya, biaya dan waktu dari para penegak hukum. Karena satu perkara yang ringan itu di tingkat kepolisian anggarannya memang murah sih. Ya kalau mungkin sekarang udah naik ya. Kalau dulu cuma 75.000 loh. Itu ya dari anggaran APBN. Gimana nggak polisinya negek juga kan? Ya mau jalan bensin, mau rokok, segala macam kasih uang cuma 75.000, nggak cukup. Menyelesaikan masalah pencurian dan sebagainya. Nah, karena itu untuk penghematan baik biaya maupun waktu disarankan untuk restoratif justice. Dan ini juga merupakan anjuran dari PBB ya, bahwa terhadap hal-hal yang ringan yang ancamannya kurang dari 1 tahun ke bawah lah, itu cukup diselesaikan melalui restoratif justice atau dibuat kebijakan dekriminalisasi gitu ya. Dihapuskanlah perbuatan pidananya gitu ya. Cukup diberikan semacam peringatan saja, tindakan saja, itu lebih positif hasilnya ketimbang semua masuk penjara. Bagaimana saya jelaskan pada kuliah yang lalu bahwa penjara juga nggak menjamin untuk perbaikan orang gitu ya. Semakin lama orang dalam penjara tentu juga semakin bagus ya. Karena dalam penjara itu ada istilah budayanya yang namanya prisonisasi ya. Budaya penularan terhadap perilaku yang tidak baik ya, dalam tanda petik. Ya, mungkin Anda pada waktu S1 kan sudah pernah kunjungan ke lapas itu kan, lihat situasi dalam lapas seperti apa ya. Ya kalau lapas anak sih saya baru dari sana lumayan ya. Ya apa istilahnya sarana prasarana sudah main bagus ya. Jadi kalau LP dewasa, apalagi LP yang sudah cukup lama, contoh yang terjadi kebakaran itu kan, itu zaman Belanda loh ya, rehab-nya tahun 72. Ya wajar lah, instalasi segala macamnya sudah mulai nggak beres gitu ya. Nah, karena itu dengan adanya RJ itu mengurangi beban dari lapas, kemudian juga beban negara.
nanggung satu warga binaan itu biayanya berapa sehari ya. Kalau seluruh Indonesia itu memang 17 miliar itu untuk makan sehari untuk warga binaan. Coba kalau itu sudah mulai diterapkan model-model yang lebih hemat ini, ya biaya untuk itu kan bisa kita pakai yang lain, ya, kesejahteraan yang lain daripada nanggung makan penjahat ya. Tuh 3 kali sehari paling enggak 50.000 lah sehari gitu kan. Untuk satu napi. Lampung aja 6.000 napinya kali 50 ya. Nah, berapa biaya itu? Jadi kita walaupun orang hukum kita juga perlulah hitung-hitungan ya, cost gitu ya. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan perbedaan persamaan. Ya, tadi udah jawab Bill juga ya. Itu kan ada ciri-ciri masing-masing. Penekanannya kemana. Kalau yang absolut itu lebih cenderung pada pembalasan. Kalau yang relatif itu lebih ke depan, punya tujuan, punya harapan perbaikan, kan. Sedangkan kalau gabungan itu ya kedua-duanya ya, pembalasan tapi lebih mengedepankan kepada tujuan. Jadi sekalipun ada pembalasan yang tidak sepenuhnya ya. Itu kan ada pendapat dari Prof. Sudarto ya. Kita gabungan tapi lebih mengedepankan kepada tujuan. Sedangkan yang integratif Prof. Muladi itu sudah lumayan bagus itu ya harapannya. Nilai Pancasila ya. Di pembinaannya dengan cara mengedepankan pendidikan agama gitu ya. Di ketuhanan, kemanusiaan, dan seterusnya gitu ya. Itu prinsip yang diharapkan. Tapi itu nanti belum bisa maksimal sekarang ya. Pelan-pelan. Karena merubah itu nggak cukup waktu singkat. Perubahan itu paling tidak 1 generasi. Dan nanti kalau generasi kami pensiun, generasi kalian kan gitu ya. Mungkin bisa berubah ke arah yang kita harapkan. Ada lagi? Ada pertanyaan silakan. Ya, dari 3 pertanyaan tadi saya kira itu sudah terjawab ya. Jadi Bu, kalau kita mengkaji teori pemidanaan ini, kita lihat ininya ya Bu, putusan hakim itu sendiri ya Bu. Si hakim itu menganut yang mana, karena hakim itu lah yang penentunya kan Bu. Ya, kita lihat dari antara perkembangan ajas teori yang kita pelajari ini dengan aplikasinya, terutama hasil putusan hakim ya. Kita bisa lihat seperti apa. Karena saya pernah penelitian dulu ya. Ya ini terkait dengan penerapan teori dan ajas legalitas ini. Mulai dari polisi, jaksa, hakim itu masih banyak yang kekeh dengan kodifikasi. Ya nggak bisa, harus tertulis, harus ada aturannya gitu kan. Cuman saya pernah ketemu langsung wawancara dengan mantan kejati kita yang jadi Wakajagung yang lalu yang kecelakaan, Armen Shah. Beliau sependapat dan berharap untuk korupsi. Nah ini sudah terwujud ini ya. Ada korupsi yang harus ada pengembalian ini kan, yang kalau korupsinya nilainya kurang dari 200 juta itu lebih baik pengembalian daripada diproses kan, itu ada perja ya. Mungkin itu gagasan beliau, disertasi beliau. Nah, waktu saya wawancara dia malah minta tesis saya dengan minimum khusus.
udah saya fotokopiin, saya kasih, kan? Sih, ya udah lumayan inilah diskusinya ya, dan beliau sependapat itu. Alhamdulillah ini sudah ada kerja terkait dengan pengembalian uang. Kalau nilai korupsinya kurang dari 200 juta, lebih baik dikembalikan daripada diproses. Karena biaya proses satu perkara korupsi ya minimal 200 juta biaya anggaran APBN. Kalau hanya ngurus yang 200 juta, modal 200 juta, empas kan. Kan hitung-hitungannya begitu. Lebih baik udah deh, kembalikan saja, mereka diberikan treatment. Tidak perlu kalau memang benar terbukti salah, dia turun pangkat atau dihambat kenaikan pangkatnya, kan itu lebih positif ketimbang dia di penjara. Misalnya ini kan kebanyakan pelaku-pelaku kepala desa, kepala sekolah ya, yang korupsinya kecil-kecilan kan, dana bos, dana desa kan gitu ya. Tapi dana desa sekarang lumayan. Lurah di Tulang Bawang Barat itu 2M ya. 2M dia. Karena selama berapa tahun, tiap tahun kan 1M lebih dana yang dikucurkan, sekian persen disalahgunakan kan gitu. Akhirnya numpuk jadi sekitar 2M lebih dia. Itu nggak bisa. Kalau mau RJ 2M enak aja gitu ya. Kalau dia nilainya di bawah 200, kita juga memaklumi. Daripada biaya negara keluar, nggak ada manfaat, empas-empasan, udah deh. Lebih baik dikembalikan saja. Tuh ya. Jadi nggak semua lembaga tuh siap menerima perubahan. Silakan. Kalau ada lagi. Saya mau nanya lagi, Bu. Ya, silakan. Jadi kan, Bu, kalau dalam UNCAC ya, Bu, perjanjian internasional mengenai korupsi itu, kan mereka itu mencetuskan seperti teks amnesti gitu, Bu. Korupsi itu mengembalikan tapi di amnesti, di pengampunan gitu, Bu. Mengampuni Indonesia bisa diterapkan nggak ya, Bu? Biar si koruptor itu nggak kabur, malah dia berani mengembalikan aja karena diampuni tanpa pidana gitu. Itu kan salah satu konsep dari UNCAC tahun 2002 itu. Izin. Ya. Terus sebenarnya 2 tahun yang lalu ya udah heboh itu ya. Mereka-mereka yang punya tabungan yang nggak terdeteksi di luar itu. Kan banyak itu orang yang nabung di Singapura, di Swiss, di mana gitu kan. Kalau itu berjalan ya lumayan itu ya untuk membantu keuangan negara. Cuman yang kita harapkan nggak jalan, justru bingung kan. Sebenarnya kalau yang di dalam nunggaknya ya kecil-kecilan gitu kan. Dan itu juga kalau ditekan begitu pada sadar hukum ya, pada bayar, tapi nilai nggak seberapa dibanding yang di luar, tabungan di luar, atau perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan besar juga di Lampung ini banyak yang nunggak juga. Kenapa? Dalihnya mereka daripada bayar itu lebih baik suap sama pemerintah ya. Jadi orang yang nyalon-nyalon itu kan pakai Nyonya Li itu ya. Itu kan tamengnya kan itu. Karena dia punya utang banyak ya. Nggak bayar pajak. Ratusan miliar itu. Pajak yang nggak store gitu ya. Didalihkan untuk bantu pilkada segala macam. Nah, coba kalau itu nggak salah gunakan seperti itu, wah Lampung sejahtera loh.
artinya pendidikan, kesehatan, transportasi, pembangunan ini ya, infrastruktur Lampung bisa bagus. Cuman ya itu aji mumpung saya ngejabat ini ada batas waktu gitu ya. Kalau bisa 2 periode enak. Periode pertama kita oke deh habis modal, periode kedua balik modal gitu kan gitu ya. Kalau hanya 1 periode tekor. Dan biaya tinggi, politik kita biaya tinggi. Seperti itu, Bill. Jadi untuk di Indonesia agak ya mungkin lama lah bisa diterapkan ya. Tapi memang ada apa istilahnya unkak gitu ya, pengembalian aset ya. Di koruptor itu walaupun belum diputus, daripada asetnya nilainya turun, udah dilelang gitu ya, dikembalikan secara perdata, lelang uangnya bisa masuk negara ya. Contoh misalnya mobil-mobil mewah, rumah mewah gitu kan. Atau contoh kasusnya Alay gitu kan, banyak ya aset-asetnya. Nah ini sekarang yang lagi lelang asetnya apa mantan bupati Lampung Utara. Nah, kalau kalian punya modal banyak tuh tanah, Gedung Mandala PU itu ya. Gedung Mandala PU 9M ya. Kalau punya modal tebus saja, Bill. Banyak ya, karena dia punya apa uang penggantinya yang harus dibayar 94M dari mantan bupati itu. Agung Ilmu Mangkunegara. Ya, silakan kalau ada lagi. Terima kasih, Bu. Ya. Yang lain siap ya. Kita kalau bisa 2 kelompok, jadi bisa selesai sebelum UTS. Gitu. Ini. Ya, dengan diskusi kan lebih enak. Ada pertanyaan? Dona, mana Dona? Ya, Bu. Belum ada, Bu. Ada yang MJ misalnya? Belum ada, Bu. Dan C? Cukup, Bu. Cukup. Ya. Si ini Monica mana Monik? Emang nggak masuk ya? Ada, Bu. Penny Monica. Ya panggilnya Penny ya. Iya, Bu. Rapika mana? Ya, Bu. Rapika Permata. Kalian ini pada daftar PNS? Daftar, Bu. Puji Tuhan, Bu. Mudah-mudahan aja jadi, Bu. Iyalah. Kesempatan siapa tahu ya. Tahun depan belum tentu buka lagi. Belajar ya. Maksimal. Ya, Bu. Tapi belum tes ya, belum ya. Kalau kejaksaan kan sudah ya. SKD sudah. Kalau APP tanggal 1 ini, Bu. Awal Oktober ini. Ya, siaplah belajar. Peluang untuk mahasiswa alumni hukum kan lumayan nih di Kejaksaan, Mahkamah Agung, ya, PPN, banyak. Kita tahu kalian masuk semua nanti ya. Sukses. Oke ya, saya kira hari ini cukup. Kalau nggak ada lagi pertanyaannya, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sehat selalu, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya.